Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pembelajaran kali ini untuk materi bab 1 semester 2 tentang kesebangunan dan kekongruenan. Nanti Ibu bagi atas beberapa file ya. Ini adalah file yang pertama. Kita masih membahas tentang pengertian awal dari kesebangunan dan kekongruenan. Oke, sekarang yang pertama kesebangunan. Bangun-bangun datar sebangun adalah bangun-bangun datar yang mempunyai bentuk sama dan ukurannya merupakan pembesaran atau pengecilan terhadap bangun datar lainnya. Maksudnya di sini ada dua bangun datar, misalnya ada dua persegi panjang, karena salah satu bangun datar itu persegi panjang ya. Nah ini bentuknya sama-sama persegi panjang, tapi ukurannya yang satu dengan yang satunya berbeda. Misalnya yang satu adalah setengahnya dari persegi panjang yang kedua, atau 2 kalinya dari persegi panjang yang kedua, gitu ya. Tapi bentuknya sama ya. Jadi bentuknya sama, ukurannya merupakan pembesaran, bisa juga pengecilan terhadap bangun datar yang lainnya. Nah, dua bangun datar itu sebangun jika memenuhi 2 syarat. Ini harus dua-duanya. Yang pertama, sudut-sudut yang sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Jadi kalau mau tahu dua bangun datar ini sebangun nggak sih? Nah, kalian harus membuktikan dia harus memenuhi kedua syarat ini. Nah, bagaimana dengan segitiga? Nah, segitiga merupakan salah satu bangun datar. Nah, tapi kesebangunan segitiga di sini agak berbeda dengan bangun datar yang lain. Dua segitiga dikatakan sebangun jika memenuhi minimal salah satu syarat. Jadi syarat yang tadi itu dia cukup salah satu aja. Apa syaratnya? Yang tadi pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Jadi syaratnya cukup salah satu aja. Kalau syarat satu sudah dipenuhi, oh berarti dia udah pasti sebangun. Syarat kedua dipenuhi, dia sudah sebangun. Dengan kata lain, kalau syarat satu dipenuhi, berarti dia sebangun. Nah, kalau dua segitiga itu sudah sebangun, karena sudutnya sama besar, maka syarat yang kedua otomatis terpenuhi. Ya, maka otomatis sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Ya. Nah, sekarang kekongruenan. Kalau tadi kesebangunan ya. Kekongruenan, bangun-bangun yang kongruen adalah bangun-bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Bentuk dan ukuran yang sama. Bangun bentuk sama, ukurannya tidak sama. Bisa diperbesar, bisa juga diperkecil. Nah, kalau kongruen, bentuk dan ukurannya sama. Jadi kalau dua segitiga bentuknya sama, ukurannya sama, berarti dikatakan dia kongru. Nah, syaratnya juga ada dua. Syarat dua bangun datar kongruen sama besar. Yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, bedanya gitu ya. Ini harus sama panjang. Kalau di kesebangunan, sisinya mempunyai sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Perbandingannya sama. Misalnya 2/3, yang satunya 2/3. Tapi kalau kongruen, panjangnya harus sama. Nah, bagaimana dengan segitiga? Memang kalau segitiga untuk kesebangunan syaratnya beda dengan bangun datar yang lain ya. Untuk kongruen juga sama, syaratnya beda. Dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu syarat. Ini Ibu singkat. Syarat yang pertama memenuhi syarat sisi. Artinya ketiga sisinya sama panjang. Jadi dua segitiga kalau ketiga sisinya masing-masing sama panjang berarti dia kongruen. Ya. Syarat yang kedua sisi, sudut, sisi. Kita singkat SSDS. Berarti dua sisi dan satu sudutnya sama. Syarat yang ketiga dua sudut dan satu sisinya sama. Sudut, sisi, sudut. Ya. Jadi kongruen dan sebangun pengertiannya kalian sudah tahu, kemudian syaratnya juga ada ya. Selain bangun datar yang secara umum, ternyata segitiga difokuskan tersendiri. Oke,
Selanjutnya, kalian harus mengerjakan LK1. Ya, nomor 1, tuliskan pengertian A, 2 bangun datar sebangun. Apa pengertiannya? B, 2 bangun datar kongruen. Soal nomor 2, tuliskan syarat. Bagian A, 2 bangun datar sebangun, 2 segitiga sebangun, kemudian C, 2 bangun datar kongruen, kemudian yang D, 2 segitiga kongruen. Kalian jawab LK ini, pertama kalian tulis, kalian pahami, nanti Ibu minta kalian mempresentasikannya di depan kelas. Ya, menyebutkan kembali jawaban nomor 1 itu apa, jawaban nomor 2 itu apa. Jadi sebelumnya kalian jawab dulu di buku kalian ya. Oke, soal nomor 3, gambarkan persegi panjang. Nah, kalian gambar nih, walaupun tidak 12 cm pemisahan aja. Segitiga panjang, persegi panjang yang pertama ABCD, di mana AB 12 cm dan BC 8 cm. Kemudian di sebelahnya persegi panjang yang kedua KLMN, di mana KL 9 dan LM-nya 6 cm. Apakah kedua persegi panjang di atas sebangun? Buktikan. Dengan syaratnya tadi, kan ada 2 syarat ya. Kalian buktikan syarat yang pertama terpenuhi enggak? Syarat yang kedua terpenuhi enggak? Kalau dua-duanya terpenuhi berarti ABCD dan KLMN sebangun. Yang keempat, di sini sama persegi panjang, tapi ukurannya Ibu ganti nih. AB-nya 12 cm, BC-nya 8 cm, tapi PQRS, PQ-nya 24 cm, dan QR-nya 10 cm. Buktikan syarat yang pertama terpenuhi enggak? Kemudian syarat yang kedua terpenuhi enggak? Kalau kedua-duanya terpenuhi, maka kedua persegi panjang ini sebangun. Ini juga sama, kalian kerjakan dulu di buku, nanti Ibu minta salah satu dari kalian menjelaskan di depan pembuktiannya. Soal yang kelima, kalian gambarkan 2 persegi ABCD dan KLMN. Kalau ABCD sisinya 8, KLMN sisinya 6. Sama ini juga buktikan ya. Apakah kedua persegi di atas sebangun? Buktikan. Nah, nomor 6, Bu ganti ini ukurannya. Sama-sama persegi, KLMN sisinya 6, PQRS panjang sisinya 4 cm. Apakah kedua persegi di atas sebangun? Buktikan. Dengan cara apa kita membuktikannya? Dengan cara apakah mereka memenuhi syarat-syarat yang diminta. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Dipelajari ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.